Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang tiada putus, terlebih dan terkhusus yang paling istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak kepada semua makhluknya, yaitu kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan hirs, yaitu semangat untuk mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengistiqomahkan kita di atas jalan sunnah ini hingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, alhamdulillah, kita juga bersyukur pada Allah, dengan taufik dari Allah kita sudah menuntaskan kitab yang pertama, yaitu Aqidatut Tauhid, ya. Kurang lebih 3 tahun dia Pak Eko ini. Berapa ya? Sebelum di sini sempat kita awali di musola perumahan Candi Mas, ya. Iya, Pak? Yaitu 4 tahun, ya. Masya Allah, 4 tahun. Kitabnya cuman 100-an halaman, ya. Insya Allah nanti akan kita pindah ke kitab akidah yang lainnya. Akan kita informasikan kitab apa tersebut, nanti kita pilihkan. Dan sebelum mengawali pembahasan kitab akidah yang kita maksud pada kesempatan yang mulia ini, kita sedikit, ya, ingatkan kembali tentang pentingnya akidah, ya. Pentingnya belajar masalah akidah. Ada satu makalah yang ini insyaallah akan kita bacakan pada kesempatan kali ini secara ringkas, ya, karena ini banyak halaman tapi harus kita tuntaskan dalam waktu yang terbatas, yaitu ahmiyatu dirasatil aqidah wa hukmu ta'allumiha. Pentingnya mempelajari masalah akidah ini, ya, dan hukum mempelajarinya, ya. Beliau menyebutkan sebelum membahas judul ini, langsung saya terjemahkan, akidah ini memiliki tingkat kepentingan yang sangat, ya, di dalam agama Islam ini. Maka agama Islam itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu akidah, yang kedua yaitu amal, ya. Akidah ini masalah keyakinan, masalah keimanan, ya, ini akidah. Amal ini hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan muamalah, ya. Dan akidah ini adalah separuh, ya, dari Islam itu sendiri. Dan tidak akan sah suatu amalan yang dilakukan oleh seorang tanpa adanya akidah yang benar, ya.
Seperti penjabaran yang disebutkan oleh para ulama, ya, orang kafir yang tidak memiliki akidah Islamiyah, sebaik apapun dia, tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti nyata paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menolong beliau ketika Nabi dimusuhi, ketika Nabi dizalimi, ketika Nabi dilemahkan dan seterusnya, dilindungi oleh beliau, yaitu siapa? Abu Thalib, ya. Ini yang melindungi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga jasadnya, fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang sangat mulia, ya. Akan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memiliki al-aqidah al-islamiyah, ya. Maka penting sekali akidah ini. Dan amalan itu tidak terima kalau tidak dipondasikan dengan akidah yang lurus. Dan tidak akan bermanfaat amalan tersebut tanpa akidah yang benar, ya. Gak akan bermanfaat. Dan contohnya banyak sekali. Salah satunya itu paman Rasulullah Abu Thalib, ya. Dan juga mungkin antum sering dengar, ya, berita-berita tentang siapakah yang donasinya paling banyak dari orang-orang di dunia ini, ya. Siapa mereka? Tercatat orang-orang kafir, mereka juga mengambil bagian dari, ya, kebaikan ini. Namun ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memiliki akidah yang benar, ya. Oleh sebab itulah pembahasan ini sangat penting untuk kita terus mengulanginya agar setiap amalan yang dilakukan oleh seorang ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya juga demikian. Sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh seorang, selama dia itu masih berislam, memiliki akidah Islamiyah, maka ada potensi bagi dirinya mendapatkan maghfirah dan akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya apa yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tentang imra'ah baghiyah, ya. Wanita yang dia itu menjajakan dirinya, ya. Ini perbuatan dosa, ya. Dengan amalan kecil, yaitu dia memberikan air minum kepada anjing, hewan yang najis yang sedang kehausan, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampuninya, merahmatinya, kemudian masukkan dia ke dalam surga, ya. Maka kisah-kisah yang disebutkan yang terjadi pada zaman Rasulullah atau setelahnya, ya, ini menunjukkan bahwasanya akidah Islamiyah ini sangat penting sekali untuk kita miliki. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, dengan mengetahui akidah yang benar ini, maka para penuntut ilmu, yaitu kaum muslimin yang belajarinya, dia akan betul-betul perhatian terhadap masalah akidah ini, ya. Kalau seandainya di masalah ibadah atau muamalah ini ada kekeliruan karena kejahilan dia, boleh jadi itu langsung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekurangan tersebut, ya. Tapi seandainya seorang terjatuh dalam permasalahan akidah, misalkan dalam perbuatan kesyirikan, misalkan riya dan seterusnya, maka amalan-amalan yang mengiringi, ya, dari perbuatan kesyirikan atau riya tersebut ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Perhatikan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah akidah ini. Bahayanya seperti apa? Salah satu di antara yang menjelaskan tentang bahayanya akidah yang rusak ini, yaitu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisahnya 3 orang yang pertama kali dimasukkan dalam neraka jahanam, ya. Mereka orang yang rajin beribadah, bahkan berada di barisan yang terdepan, ya, di antara orang-orang yang beribadah.
orang yang pelajari Al-Qur'an, orang yang suka berderma, bersedekah, kemudian orang yang berjuang fi sabilillah. Namun akidahnya rusak di dalam amalan tersebut. Dia melakukan perbuatan riya. Apa yang terjadi? Mereka lah orang-orang yang dimasukkan neraka jahanam pertama kali. Ini hadis tentang bahayanya orang tidak mempelajari akidah sahihah. Berbeda dengan orang ketika kurang sempurna dalam masalah amal. Contohnya sholat. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, orang yang sholat itu ada sebagian yang mendapatkan separuh pahala, setengah, kemudian ada yang sepertiga, ada yang seperempat, ada yang seperlima, ada yang sepersepuluh dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini adalah masalah kekurangan di masalah amal, masih mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kekurangan di dalam masalah akidah ini sangat berbahaya. Makanya disebutkan kalau orang sudah mengetahui pentingnya masalah akidah ini, dia akan bersungguh-sungguh untuk memperhatikan masalah akidah. Kemudian di antara keistimewaan akidah atau pelajaran akidah ini adalah al-aqidatu hiya ahammu ulumiddin. Akidah ini merupakan ilmu agama yang paling penting. Yang nomor satu, tidak ada tandingannya. Apa buktinya? Banyak hadis Nabi SAW yang menunjukkan hal ini. Di antara yang pertama, ketika Nabi SAW mengutus para sahabatnya untuk berdakwah ke suatu negeri, yang pertama kali Nabi SAW perintahkan pada sahabat tersebut untuk diajarkan kepada mereka, hendaklah yang pertama kali kamu ajarkan adalah masalah apa? Iman kepada Allah. Ini masalah akidah. Masalah tauhid ini juga masalah akidah. Ketika Mu'ad diutus ke Yaman, maka yang disebutkan ini. Di lafaz yang pertama, di lafaz yang lainnya juga disebutkan sampai mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ucapan yang kandungannya adalah masalah akidah. Dan para ulama juga menyebutkan bahwasanya Al-Quran semuanya itu berisi tentang tauhid, dan tauhid ini bagian dari akidah tersebut. Dari awalnya Al-Fatihah sampai akhirnya An-Nas, semuanya ini adalah tentang tauhid. Ustaz, itu ada ayat tentang hutang, ada ayat tentang peperangan gitu kan. Masa itu juga tauhid? Dijelaskan bahwasanya semuanya itu tentang tauhid. Pertama, kalau itu adalah perintah dari suatu amalan, maka ini bagian dari tauhid, yaitu mengamalkan tauhid tersebut. Kalau itu larangan, maka itu juga bagian dari tauhid tersebut. Taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang surga, kisah tentang neraka, yang nanti akan terjadi pada hari kiamat, ini juga balasannya orang-orang yang bertauhid, balasannya orang-orang yang meninggalkan tauhid. Kisahnya para nabi, orang-orang soleh, kisahnya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, ini juga demikian. Kisahnya orang-orang yang mentauhidkan Allah, kisahnya orang-orang yang meninggalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah ini adalah ilmu agama yang paling penting dan tidak ada tandingannya. Kemudian dirasatul aqidah li tashihil mu'taqad al-fasid. Demikian juga mempelajari akidah ini, fungsi yang lainnya. Kenapa ini sangat penting sekali? Karena ini bisa memperbaiki keyakinan-keyakinan yang keliru. Keyakinan-keyakinan yang keliru. Apalagi di negeri kita, terkhusus di Pulau Jawa ini, yang dahulunya sejarahnya masyarakat kita itu memiliki keyakinan apa? Animisme dan dinamisme. Kekuatan dari
sesuatu atau benda-benda yang mati atau benda-benda yang hidup dan seterusnya. Dan tidak terasa itu diwarisi dari generasi ke generasi sampai sekarang ini. Ya. Mungkin sebagian dari kita ya sering mendengarkan ada suara burung ini, tanda ini, kejatuhan ini, tandanya ini dan seterusnya. Bulan ini kalau mengadakan ini akan terjadi seperti ini dan seterusnya. Yang paling banyak ini adalah tatoyur, ya. Tatoyur di negeri kita khususnya di Pulau Jawa ini mengkaitkan ya keberhasilan, kesuksesan, kecelakaan pada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa berkaitan dengan waktu tertentu, tempat tertentu, nomor tertentu, tanggal tertentu, kejadian tertentu, ya. Maka yang demikian disebut adalah tatoyur. Maka fungsi kita terus mempelajari akidah Islamiyah litazkih, ya, untuk membenarkan, meluruskan akidah-akidah yang mungkin kita meyakini dan ternyata itu keliru, ya, dan tidak sesuai dengan syariat agama Islam ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nabi sendiri, beliau ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua fase, ya. Fase sebelum beliau hijrah dan fase setelah beliau itu hijrah. Ketika fase sebelum hijrah di Mekah selama 13 tahun, ya, kurang lebih 13 tahun, beliau sallallahu alaihi wasallam ini pelajarannya ini semuanya adalah pelajaran apa? Akidah, ya. Tinggalkanlah syirik, beribadah hanya kepada Allah, ya. Meminta kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, menyandarkan keberuntungan, kecelakaan semuanya diyakini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan beliau selama 13 tahun. Kemudian ketika ya Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beliau apa? Diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setelah itu menerima kewajiban salat. Setelah kewajiban salat, kewajiban yang lainnya ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum, ya, yang ayatnya panjang-panjang itu, di surat-surat yang panjang itu rata-rata adalah madaniyah, ya, setelah beliau hijrah ke Madinah. Di surat-surat pendek yang bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka, perintah untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, ini adalah rata-rata diturunkan sebelum beliau hijrah. Jadi fungsi yang kedua, kenapa kita mempelajari akidah ini, agar kita bisa membersihkan ya keyakinan-keyakinan yang keliru yang pernah ya ada pada diri kita. Ta'allumul aqidah as-sahihah ya'simul insan minasyirki. Ini paling penting, ya. Mempelajari akidah yang lurus, akidah Islamiyah ini menjaga manusia dari terjatuh pada perbuatan kesyirikan, ya. Kesyirikan kecil meskipun namanya kecil, tapi ini adalah tingkatannya melebihi dosa besar, ya. Tingkatannya melebihi dosa besar. Dan ternyata ini yang paling banyak terjadi. Tidak hanya di negeri Indonesia, bahkan dia di negeri-negeri yang lainnya. Dan ada kitab yang bagus, mungkin nanti jadi pilihan, nggak tahu setelah ini atau setelahnya, yaitu Kitab Tauhid yang disebutkan dari awal pentingnya tauhid, kemudian setelahnya disebutkan sampai akhir contoh-contoh kesyirikan. Ya, mulai dari bentuk ibadah, perkataan, perbuatan, sampai apa yang terlintas di dalam hati. Ya, ini disebutkan semuanya oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ini manfaat yang lainnya agar kita terlindungi, ya, manusia terlindungi dari kesyirikan. Dan sudah kita ketahui kesyirikan adalah la dzulmun azim, merupakan kezaliman yang paling tinggi. Ketika seorang sudah berislam melakukan dosa apapun, ya, dia mati membawa dosa tersebut,
kalau bukan syirik ada potensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya seorang hamba dia muslim kemudian mati ya dalam perbuatan syirik besar dan tidak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematiannya, maka berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ya, dijelaskan oleh para ulama yaitu ketika seorang mati membawa kesyirikannya syirik besar dan belum bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Maka Nabi SAW mengajarkan doa ya kepada kita karena mungkin minimnya keilmuan kita, seringnya lalai kita dengan doa yang sangat bagus ya tentang kesyirikan ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa-dosa kesyirikan yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari dosa-dosa kesyirikan yang aku tidak mengetahui. Ini ya. Ini pentingnya kita belajar akidah yang benar agar terhindar dari kesyirikan. Kemudian al-aqidatu asyraful ulum wa 'adhamuha. Akidah ini adalah semulia-mulianya ilmu ya dan seagung-agungnya ilmu. Karena akidah ini pembahasannya salah satunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa syarafil ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya ilmu itu maka dilihat dari apa yang dipelajari. Karena akidah ini yang dipelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi ilmu yang paling mulia, ya. Taib jamaah rahimani rahimakumullah, itu berapa pentingnya kita harus terus mengkaji permasalahan akidah ini. Kemudian yang lainnya al-aqidatus shahihah tazidul insana khasyatan wa bu'dan 'anil ma'asi. Akidah yang lurus kalau sudah dimiliki oleh seorang setelah mempelajarinya akan bertambah rasa takutnya dia kepada Allah dan perhatiannya dia untuk terus menjauhi kemaksiatan. Karena dia berkeyakinan setiap perbuatannya ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah mengetahui ya, seringan-ringannya perbuatan dosa, azabnya ini sangat pedih di neraka. Yaitu seorang dipakaikan sandal dari api neraka kemudian kepalanya mendidih. Ya, otaknya ini mendidih. Ini seringan-ringannya balasan di neraka. Maka orang yang berakidah yang lurus, ya, berakidah yang benar, dia akan senantiasa takut kepada Allah, mendekat pada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Di antara manfaat yang lainnya al-aqidatus shahihah himayatun minasyubahat. Akidah yang benar ini bisa menjaga seorang dari syubhat. Syubhat itu perkara yang samar, ya. Perkara yang nampaknya itu ada kebaikan, namun kok tercampur dengan sesuatu yang meragukan. Gitu ya. Bagi orang awam, orang kalau sudah pakai jubah putih misalkan ini kan, terus kemudian ada jenggotnya, kemudian pakai apa? Mungkin sorban atau imamah gitu kan, terus bisa mengeluarkan uang. Sebelumnya baca bismillah al-fatihah. Apa yang terjadi bagi orang yang tidak memiliki akidah yang sahih ini? Ya hanyut dia, ya. Maka orang-orang yang tidak memiliki akidah biasanya melihat itu secara zahir saja. Sementara orang yang memiliki ilmu yang benar yang lurus tentang akidah ini akan melihat, menimbang dengan Alkitab wa sunnah, ya. Dengan Al-Quran dan hadis, bagaimanakah perbuatan mereka, keyakinan mereka dan seterusnya. Ini ya. Ini kitab-kitab terutama tentang al-firaq, ya. Firqah-firqah ad-dhalah yang sesat yang dikarang oleh para ulama. Pertama kali
penilaian mereka ini firqah yang sesat, seterusnya gitu kan. Ini masalah akidah. Masalah akidah. Dia karena tidak meyakini tentang nama dan sifat Allah ini. Karena dia telah merubah, mentakwil nama dan sifat Allah ini. Karena dia tidak beriman kepada takdir Allah. Ini masalah-masalah akidah, ya. Pertama kali yang diletakkan oleh para ulama untuk menimbang apakah ini firqah yang selamat atau ini firqah yang sesat juga dalam masalah akidah ini, ya. Dan zaman sekarang ini krisis akidah ini, ya, yang diikuti yang viral-viral, yang banyak pengikutnya, tanpa menimbang apakah ini dibenarkan di dalam syariat agama Islam. Dan biasanya ditutup dengan hal-hal yang indah, ya, dengan nama-nama yang diambil dari Al-Quran, mungkin dari sunnahnya Nabi SAW. Ini bungkusnya saja. Ya, kesirikan dinamakan misalkan sedekah bumi atau sedekah laut atau sedekah sungai, sedekah gunung, sedekah pertanian. Nanti semakin banyak, ini semuanya jadi ini ya, padahal kesirikan. Belum lagi saya langsung dengar, ya, dari pelakunya bukan dia, artinya dia dagang, kemudian orang tuanya pengen dagangnya itu laris, pengen tahu gerobaknya di mana, ya ditunjukkan. Ternyata didatangkan apa? Orang apa, pinter apa orang? Kalau di iklannya orang pinter, ya, itu dipaku di gerobak-gerobaknya itu, raja-raja dan seterusnya. Ini di zaman modern ini, ya. Banyak sekali kisah-kisah yang berkaitan dengan masalah ini yang menunjukkan bahwasanya akidah ini sangat penting untuk kita pelajari, ya, saat ini. Belum lagi sekolah, ya, biasanya sebelum ujian itu kan ada acara apa itu? Doa bareng atau apa, ya? Pulpennya apa disetorkan itu, ya. Mungkin jalan sendiri nanti. Belum lagi waktu ujian PNS, pernah dengar ya beritanya? Banyak apa itu? Aksi-aksi perdukunan, ya, di situ, ya. Untuk ngelamar PNS di Kementerian Agama gitu. Gimana itu, Pak? Itu betul terjadi, ya. Ini menunjukkan bahwasanya akidah itu sangat penting untuk kita pelajari saat ini. Belum lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Anak-anak kita itu terkadang didikannya di sekolah ini kalah dengan tontonan yang ada di televisi, gitu kan? Takut dengan apa? Ya, pocong dan kawan-kawan itu, ya. Waliyatubillah. Taib, kembali ke sini, ya. Itu pentingnya kita pelajari akidah tersebut. Terus selanjutnya, di antara manfaat-manfaat yang kita peroleh seandainya kita belajar akidah, ya, dengan akidah yang lurus yang dari Rasulullah SAW adalah hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu al-iqtida'u bir rusul fi ta'limin nas al-aqidah qabla al-amal. Kalau kita perhatian terhadap masalah akidah ini, faedahnya adalah kita itu telah mengikuti jalannya para rasul, ya. Jalannya para rasul, mereka adalah jalan untuk menempuh akidah yang benar ini. Bahkan sebagian, ya, sahabat Nabi SAW mereka belum pernah beramal dengan keislaman akidah yang sudah benar ini, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jalannya para rasul. Dan jalannya para rasul ini adalah sebaik-baik jalan. Karena yang mengajarkan langsung Rabbul Alamin, ya, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para nabi dahulu dimenangkan? Kenapa Nabi, ya, Musa diselamatkan oleh Allah, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim? Karena di dalam dadanya ini ada akidah yang lurus, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya.
Lihat kisah seluruh para nabi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tersimpan di dalamnya akidah yang lurus. Kalau kita mengikutinya berarti telah mengikuti jalannya para nabi dan rasul yang berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang lainnya, tasfiyatu aqidatina minasyawaibil bid'ah wasyirki, ya. Wa salamatul abdi minal kufri wasyirki, aslun najati minan nar. Kalau seorang terus mempelajari akidah ini, maka akan terkikis perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ya, ini akan terkikis. Dan jangan dikira perbuatan bid'ah, perbuatan kesyirikan muncul itu karena hanya satu motif, yaitu pengen merusak agama Islam. Tidak. Bahkan yang terbanyak, ya, bid'ah itu muncul karena mereka berkeyakinan ini adalah bentuk ibadah taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bentuk bid'ah ini rata-rata menyerupai syariat. Ya, ada syariat misalkan salat, ada bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan salat. Ya. Terus kemudian berkaitan dengan puasa, banyak bid'ah-bid'ah berkaitan dengan puasa. Hari raya banyak yang menyerupai hari raya dan seterusnya. Karena niat atau motifnya ini tidak hanya pengen merusak agama Islam, tidak itu saja, tapi sebagian menginginkan dengan bid'ah tersebut bisa taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini materi terakhir akidah tauhid yang kita bacakan, ya. Zaman sahabat itu setelah Nabi wafat tapi belum lama, ada di antara mereka yang kumpul di masjid secara berkelompok, kemudian zikir bersama-sama dengan menggunakan kerikil. Ada pemimpinnya, kabbiru, maka yang lainnya ikut kabir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Niatnya apa ini? Ibadah kepada Allah. Ya, yang dibaca apa? Kalimat pujian-pujian. Namun sekali lagi ini nggak ada contohnya, makanya termasuk bagian dari bid'ah. Kalau kita melajari akidah yang sahih, maka akidah kita terselamatkan dari bid'ah dan juga kesyirikan. Ya. Kemudian himayatu minal wuqu'i fi syirki wa minal ibtida'. Tadi sudah disebutkan, dijelaskan lagi. Ini juga bisa melindungi kita dari bid'ah-bid'ah dan juga kesyirikan. Al ilmu billahi alladhi yurisul khasyah minhu. Kita akan lebih mengenal Allah yang akan melahirkan khasyah, rasa takutnya kita kepada Allah, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata kunci, ya, perbaikan umat dengan cara perbaikan akidah ini. Betapa rusaknya kaum jahiliyah, ya, dari ibadah mereka, dari muamalah mereka, dari akidah mereka, setelah dibersihkan, ya, keyakinan-keyakinan yang keliru, akidah-akidah yang rusak ini, mereka semuanya menjadi mulia. Berawal dari akidah juga, ya. An-najatu minal fitan. Ini juga demikian, akidah yang benar ini akan menyelamatkan manusia dari fitnah, ya. Kemudian muharabatul afkar wal madzahib al-aqdiyah al-batilah. Ini juga bisa, ya, memerangi, membentengi diri seorang dari pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok yang menyimpang. Ini penting sekali, termasuk dalam hal ini, ya, firqah yang disebutkan oleh Nabi SAW 73 golongan. Ini permasalahan utama mereka juga dalam masalah akidah, ya. Pokoknya sudah ada pada zaman Nabi SAW, ada, ya, setelah wafatnya beliau, ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah, ya. Dan ini adalah pokok-pokok dari kesesatan, semuanya terletak dalam masalah akidah, ya, dalam masalah akidah. Kemudian yang lainnya, faidah yang lainnya, raful jahli an anfusina, ya, menghilangkan kejahilan dari diri kita sehingga kita betul-betul berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang benar, ya. Dan pelajari akidah, seorang yang memiliki akidah yang benar, wada'an lil qalaqi ma'al aqidati sahihah. Seorang enggak pernah stres, ya, enggak pernah bingung, enggak pernah galau, enggak pernah apa lagi bahasa zaman sekarang? BT gitu kan, itu sudah kuno, ya. Ya seperti itulah. Karena apa? Kalau dia tertimpa musibah, dia yakini takdirnya Allah. Saya bersabar, saya dapat pahala, ya. Ada peristiwa kematian, sedih dia,
tapi ini takdirnya Allah, saya harus sabar, saya harus ridho, dia mendapatkan pahala dari hal tersebut. Ini ya, kenapa orang yang memiliki akidah sahihah dia itu nyaman dan seterusnya, karena apa? Dia memiliki akidah yang lurus sehingga bisa ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Isya'nya jam berapa? 37. Iya. Satu poin lagi kita sebutkan di sini, akibatnya umat ini tidak memiliki akidah yang lurus atau hilangnya akidah yang lurus ini. Yang pertama disebutkan di sini al-ma'isyatud donka, ya, yaitu kehidupan yang sedih, ya. Dia mendapatkan kenikmatan sedih, dia diuji juga sedih, ya. Ini kondisinya orang-orang yang tidak memiliki akidah yang lurus, ya. Perhatikan orang-orang yang tidak memiliki akidah yang benar ini, ya. Ngeresulo terus hidupnya, ya, kalau bahasa Jawa, ya. Seperti itu. Beda dengan orang iman, ya, seperti disebutkan oleh Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Kondisi apapun baik bagi dirinya, peluang mendapatkan pahala. Ini orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak memiliki akidah yang lurus, kehidupannya ini adalah kehidupan yang menggelisahkan di dunia maupun di akhirat. Gak bisa tenang hidupnya. Diberi kenikmatan dia kurang, ya. Gelisah, tidak diberikan dia juga gelisah, dia merasa tersiksa dan seterusnya. Kemudian kasratul ananiyah bainan nas, ya, timbulnya egoisme di antara manusia yang lainnya, ya, hanya mengurusi urusan dirinya, tidak peka terhadap urusan saudara muslim yang lainnya. Ya, ciri dari orang yang tidak memiliki akidah yang lurus. Padahal para sahabat Nabi SAW di antara kemuliaan mereka memiliki sifat apa? Al-ithar, ya, yaitu mendahulukan mereka dalam hajat-hajat. Banyak kisahnya. Ada sebagian dari sahabat, ya, yang mereka diminta untuk menjamu tamu oleh Rasulullah, maka dijamu. Padahal makanannya khusus atau hanya cukup untuk siapa? Keluarganya saja. Dia berpura-pura di balik tabir tersebut seakan-akan makan. Ya. Kisah juga yang lainnya ketika di medan peperangan butuh ada sedikit air, kemudian main sana lempar dahulukan itu, akhirnya semuanya meninggal dunia. Ini juga ithar. Kisahnya para sahabat, ya, Ansor ketika menyambut muhajirin, ya, diberikan harta, bahkan ada sebagian yang merelakan kalau seandainya dia menginginkan istrinya dicerai kemudian diberikan. Ini, ya, ini ithar. Sementara kalau tidak memiliki akidah yang benar, maka egois di antara kaum muslimin. Ya, jangankan pribadi-pribadi, ya, misalkan ya hajatnya umum saja tidak diperhatikan. Waliyadzubillah. Kemudian berkembangnya banyak-banyak, ya, kejadian-kejadian kemungkaran, pembunuhan, ya, perampokan dan seterusnya. Ini karena akidah yang tidak benar. Termasuk juga disebutkan di sini fasadul mujtama, rusaknya masyarakat, ya. Ini juga timbul karena akidah yang tidak benar. Dan masih banyak lagi yang intinya ini kembali pada kekacauan-kekacauan, kemungkaran-kemungkaran, kezaliman yang ada ini timbul karena adanya apa? Akidah yang tidak benar. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antum bisa baca dan bandingkan masa-masa sebelum Islam itu diturunkan, dalam artian negeri Arab ini. Sebelum datangnya Nabi SAW bawa Islam, kemudian setelah datangnya beliau membawa agama Islam ini, maka nampak sekali bagaimana pengaruhnya akidah Islamiyah terhadap kehidupan pribadi dan juga kehidupan bernegara, bermasyarakat dan seterusnya, ya. Maka tidak ada pilihan, teman-teman semuanya, kita harus terus mempelajari akidah yang benar ini, ya, sebagai pondasi dari amalan kita
agar amalan kita sah dan agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia hingga di akhirat kelak. Taib, ini yang kita pelajari sebagai muqaddimah untuk mengawali kitab yang insyaallah nanti akan kita bahas berikutnya. Semoga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mempelajari akidah yang lurus ini. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Semoga apa yang kita bacakan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita ilmu yang bermanfaat, amalan soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai macam keburukan pada diri kita dan juga keburukan-keburukan yang ada pada amalan kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.